Insyaallah hari ini, kesempatan yang bahagia ini, kita akan mentadabburi satu ayat Allah, ayat 24 dari surat Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu qtuluhu aw harriquhu fa anjahu Allahu minan nar. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Tidak adalah jawaban yang dijawab oleh kaum Nabi Ibrahim kecuali mereka mengatakan, bunuhlah Ibrahim, bakarlah Ibrahim. Fa'anjahu Allah, maka Allah menyelamatkan Ibrahim dari api neraka. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Sesungguhnya dalam kisah Nabi Ibrahim itu ada ayat, ada kekuasaan Allah, ada contoh yang bisa dipelajari oleh kaum yang beriman. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, tatkala kita membaca tafsir tentang ayat ini, maka semua ahli tafsir menceritakan bagaimana kisah Nabi Ibrahim dibakar oleh kaumnya dan rajanya Namrud pada saat itu. Ini berawal dari ketidakpuasan mereka, bagaimana mereka melawan Nabi Ibrahim, atau dari kekalahan mereka untuk berdebat dengan Nabi Ibrahim. Akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan jalan keras, yaitu membunuh atau membakar Nabi Ibrahim. Maka Raja Namrud memerintahkan kepada kaumnya untuk mengumpulkan kayu api sebanyak mungkin dan mulai dihidupkan api itu. Dan saking besarnya api itu, tatkala ada burung yang lewat, maka burung itu langsung jatuh terbakar, hanya kena asapnya saja. Dan digambarkan apinya itu terus menyala sampai 40 hari. Dalam tafsir menceritakan bagaimana api itu saking besarnya, tidak ada satu hewan pun yang berani mendekati api itu. Dan pada saat itulah, pada saat api itu membesar, Nabi Ibrahim dilemparkan oleh mereka ke dalam api itu. Logika kita sebagai manusia, jangankan api yang besar, api yang kecil saja itu pasti akan celaka. Apalagi api yang sangat-sangat besar, yang kena asapnya saja sudah mencelakakan. Melihat kejadian itu, tatkala Nabi Ibrahim dilemparkan dalam api, maka seluruh malaikat yang bertugas sesuai dengan tugasnya mulai sibuk. Malaikat yang menurunkan hujan mulai meminta dirinya, ya Allah, izinkan aku untuk menurunkan hujan agar aku bisa memadamkan api Ibrahim. Sampai-sampai malaikat Jibril berkata kepada Ibrahim alaihissalam, wahai Jibril, wahai Ibrahim, apa yang kau butuhkan? Khalilullah, kekasih Allah, Ibrahim alaihissalam, meskipun dia tahu yang menawarkan bantuan itu adalah malaikat Jibril, beliau mengatakan, wahai Jibril, kalau bantuan darimu maka aku tidak mau. Tapi kalau bantuan dari Allah, maka itulah yang aku butuhkan.
Dengan perkataan itulah kemudian Allah perintahkan kepada api, qulna ya nar kuni bardan wa salaman li Ibrahim. Allah langsung perintahkan kepada api agar api itu menjadi barat, menjadi dingin. Dan semua ulama tafsir mengatakan pada hari itu semua api yang menyala di muka bumi ini tidak berfungsi panas sebagaimana mestinya. Semua api yang hidup pada saat itu menjadi dingin. Karena semua api mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak hanya memerintahkan kepada api menjadi dingin. Karena seandainya Allah perintahkan hanya menjadi dingin, maka Nabi Ibrahim akan mati kedinginan. Karena saking dinginnya api itu. Namun Allah perintahkan bardau wa salaman li Ibrahim. Jadilah engkau api yang dingin dan api yang menyelamatkan Ibrahim. Makanya meskipun api itu panas lihat dari luar dan dingin di dalamnya, tapi dinginnya itu menyelamatkan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim tatkala diangkat dari api itu, beliau hanya tersenyum. Maka beliau mengatakan, tidak ada hari aku yang sangat menikmati kecuali pada hari itu. Karena pada saat Nabi Ibrahim berada dalam api, Allah beri Nabi Ibrahim makan dan minum dengan perintahnya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kisah Nabi Ibrahim ini adalah kisah bagaimana Allah mengkisahkan kepada kita bahwa seorang anak manusia yang terzolimi atau tersakiti, namun Allah selamatkan dengan kekuasaannya. Apakah lantaran karena Ibrahim itu nabi? Kalau kita baca kisah, banyak nabi-nabi Bani Israel mati terbunuh oleh Bani Israel, oleh orang-orang Yahudi. Dan nabi-nabi diutus pada saat itu banyak yang dibunuh, termasuk Nabi Isa alaihissalam dikejar kemudian disalib, dan kekuasaan Allah Nabi Isa diangkat. Namun Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dikarenakan ada satu amalan yang diamalkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan amalan itu tidak hanya diamalkan Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan diamalkan oleh cucunya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau mendengarkan berita bahwa orang-orang Quraisy mengumpulkan pasukan untuk mengepung beliau dan sahabatnya, kemudian datanglah seorang memberi berita, wahai Muhammad, sesungguhnya kaum Quraisy akan mengumpulkan pasukannya dan mengepung kamu. Apakah kamu takut? Rasulullah sangat yakin akan Allah, dan begitu yakinnya dengan Allah, fazadahum imana. Dengan ucapan itu, dengan ancaman itu, tidak membuat takut beliau, bahkan menambah keimanan menjadi iman yang kuat. Wa qalu, dan mereka mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi Allah, cukuplah bagi kami, Allah menolong kami, dan Allah sebaik-baik penolong kami. Dan ucapan ini diucap oleh Nabi Ibrahim pada saat diangkat dan dilemparkan ke api. Begitu dilemparkan ke api, beliau mengatakan, la ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau ya Allah. Hasbunallah, cukup bagiku engkau penolongku. Wa ni'mal wakil, dan bagiku engkaulah terbaik wakil bagiku. Saudara muslimin rahimakumullah, ucapan ini sangat-sangat pendek sekali. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
atau sering kita dengar hasbiyallahu la ilaha illa anta. Ini adalah ucapan kepasrahan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah tingkat tawakal yang paling tinggi, yaitu menyerahkan semua urusan manusia kepada Sang Penciptanya. Dan siapa yang mampu menyerahkan dirinya kepada Penciptanya, maka Penciptanya akan semua mengambil alih urusan itu. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah baginya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, hari demi hari, waktu demi waktu, kita selaku manusia pasti menghadapi semua musibah, semua masalah. Maka di antara ucapan yang bisa kita contoh dari nabi-nabi kita adalah ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Tawakal kepada Allah, serahkan semua urusan kita kepada Allah. Karena tidak ada yang mampu merubah urusan kita, tidak ada yang mampu menjaga kita kecuali Allah. Karena disitulah kekuasaan Allah, dan Allah Maha Kuasa, mampu berbuat apapun tanpa ada sedikit pun bantuan dari hamba-hambanya. Saudara muslimin rahimakumullah, ucapan ini selayaknya kita amalkan sebagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan Nabi para anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan selalu berzikir kepada Allah, kita berharap Allah perbaiki kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan masyarakat kita, kehidupan negara kita. Karena yang mampu perbaiki itu semua hanyalah Allah. Makanya Nabi selalu mengajarkan dengan doa, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha kuasa, birahmatika nastaghis, dengan rahmatmu kami memohon, kami meminta. Aslih lana syu'unana wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Perbaiki semua urusan kami, perbaiki semua urusan kami, dan jangan engkau biarkan kami mengurusnya sedikit pun. Seberapa tinggi jabatan kita? Apakah kita menteri, presiden, pejabat? Gak mampu kita perbaiki urusan kita, karena kita adalah makhluk yang sangat-sangat lemah. Makanya di antara doa yang harus kita ucapkan terus, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita serahkan semua urusan kita, semoga Allah perbaiki semua urusan kita.